Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Mulia Maulida dengan NIM 19291412031 dari kelas Tekom C 2019. Saya di sini akan membacakan tugas final dari mata kuliah pemrosesan sinyal, yaitu laporan proyek dengan judul membedakan suara kucing sesuai kondisinya. Adapun tugas proyeknya yaitu yang pertama judul proyek, yang kedua tujuan, yang ketiga pembahasan, yang keempat, macam-macam jenis suara kucing. Yang kelima, proses pengambilan sampel suara. Yang keenam, proses pembuatan proyek membedakan suara kucing sesuai kondisinya. Yang ketujuh, uji coba proyek. Yang kedelapan, kesimpulan. Dan kesembilan, saran. Dan yang terakhir, daftar pustaka. Yang pertama, judul proyek, membedakan suara kucing sesuai kondisinya. Yang kedua, tujuan. Kami meneliti jenis suara kucing karena suara kucing yang dikeluarkan berbeda-beda sesuai dengan kondisi yang dialaminya. Kucing yang mempunyai tingkah yang lucu sehingga menarik minat banyak orang untuk memeliharanya sebagai hiburan tersendiri. Ada juga yang sengaja memelihara kucing untuk dijual dengan harga yang fantastis sesuai jenis kucingnya sehingga dapat menguntungkan. Tujuan dari penelitian ini agar dapat mengetahui dan membedakan suara kucing apabila merasa terganggu ataupun sedang nyaman dengan situasinya. Khususnya untuk para cat lovers agar bisa mempelajari apa yang terjadi dengan kucingnya saat mengeluarkan suara. Kami harap dengan meneliti dan menciptakan, kami bisa mempermudah orang lain untuk mengenali jenis-jenis suara kucing. Dalam rencana penelitian ini, kami akan memasukkan 3 jenis suara kucing sebagai uji coba. Pada saat uji coba, kami akan memasukkan suara agar kita bisa mengetahui keberhasilan percobaan ini. Yang ketiga, pembahasan. Komunikasi kucing adalah penyampaian informasi oleh satu atau lebih kucing yang berdampak pada perilaku hewan lain saat ini atau masa mendatang, termasuk manusia. Kucing menggunakan berbagai modalitas komunikasi termasuk vokal, visual, taktil, dan penciuman. Vokalisasi kucing telah dikategorikan menurut berbagai karakteristik. Awalnya disarankan oleh Midler-Moltke, suara kucing seringkali masih dibagi menjadi 3 kelas utama. Yang pertama, suara yang dihasilkan dengan mulut tertutup, yaitu bergumam, seperti mendengkur, dan suara bergetar. Yang kedua, suara yang dihasilkan saat mulut pertama kali dibuka dan kemudian ditutup secara bertahap, yaitu mengeong, melolong, dan menguap. Yang ketiga yaitu suara yang dihasilkan dengan mulut terbuka pada posisi yang sama, yaitu menggeram, mendesis, meludah, berceloteh, dan mengoceh. Mereka melakukan itu untuk berkomunikasi dengan lawan bicaranya, baik sesama kucing maupun dengan manusia. Jika dilihat dan dengar, gerak-geriknya memperlihatkan apa yang ia mau. Manusia bisa memahami apa yang sebenarnya kucing itu minta. Hal seperti ini bisa menambahkan keuntungan untuk hubungan antara kucing dan pemiliknya. Saat melihat seekor burung, kucing biasa bersuara dengan celotehan-celotehan aneh seperti berkicau yang mungkin jarang terdengar pada kucing. Mungkin itu juga berarti mereka ingin memburu burung tersebut. Selain terkenal karena suara meong, mendengkur, atau menggeram, kucing bisa bersuara lebih variatif lagi tergantung pesan apa yang ingin mereka sampaikan. Beberapa mencerminkan senang atau nyaman, sementara yang lain mengungkapkan kekhawatiran, ketakutan, atau bahkan kemarahan. Namun, semua mengindikasikan kondisi pikiran emosional seekor kucing. Yang keempat, jenis-jenis suara kucing sesuai kondisinya. Yang pertama, meong, yang kedua, auman, dan yang ketiga, berteriak. Yang kelima, proses pengambilan sampel suara. Dalam pengambilan suara ini, kami menggunakan 2 HP, 1 HP untuk alat perekam, dan satunya lagi sebagai sumber suara burung. Berikutnya, mengambil suara kucing meong, mengaum, dan berteriak untuk dijadikan sampel. Berikutnya, kami memutar suara burung tersebut. Berikutnya, kami merekamnya dengan HP lain. Lalu kami memasukkan dalam web untuk mengambil sampel suara. Nah, ini link dari web yang digunakan untuk uji coba proyek. Dan ini adalah gambar yang diambil dari YouTube atau sumber yang saya gunakan untuk mengambil sampel suara kucing.
Berikutnya, proses pembuatan proyek membedakan suara kucing sesuai kondisinya. Yang pertama, tampilan halaman utama web seperti pada gambar yang tertera. Lalu klik Get Started untuk memulai proyek. Dapat dilihat. Yang kedua, tampilan halaman untuk memulai proyek. Dapat dilihat tampilannya seperti ini. Dan kita memilih pilihan audio project karena kita menggunakan sampel suara. Berikutnya, tampilan halaman untuk merekam audio proyek. Nah, background noise, kebisingan latar belakang atau kebisingan sekitar, yaitu suara apapun selain suara yang dipantau. Jadi, kita tidak perlu untuk melakukan perekaman di background noise. Nah, di kelas 2, di sini kita bisa ubah nama kelas menjadi suara kucing yang akan kita kelompokkan ke kelas-kelas lainnya. Nah, berikutnya untuk menambahkan kelas, kita perlu mengklik Add Class. Berikutnya, klik icon mic untuk memulai rekaman. Dilihat. Nah, terlebih dahulu durasinya kita atur dengan cara mengklik gambar di samping record dan mengaturnya dengan durasi 14 seconds. Lalu kita klik Save Setting. Berikutnya klik icon record 14 seconds untuk memulai rekaman. Berikutnya, tampilan setelah merekam dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, kita mengklik ekstrak sampel untuk mengeluarkan sampel ke audio sampel seperti pada gambar. Berikutnya yaitu gabungkan rekaman suara dengan mengklik Train Model. Berikutnya, kita akan menampilkan uji coba proyek dengan mengklik Export Model. Setelah diekspor, maka akan tampil download link dan programnya dalam bentuk Java. Dapat dilihat linknya yang dapat diakses untuk menggunakan webnya. Berikutnya, uji coba proyek. Uji coba pada sampel yang diambil dari alam. Yang pertama, suara meong. Percobaan pertama, kemiripan suara meong yang kami ambil dari alam yaitu 64%, sedangkan kemiripannya saat mengaum yaitu 0%, saat berteriak 13%, dan kebisingannya 16%. Percobaan kedua, kemiripan suara meong yang kami ambil dari alam yaitu 81%, sedangkan kemiripannya saat mengaum yaitu 0%, saat berteriak 0%, dan kebisingannya 0%. Berikutnya, percobaan ketiga, kemiripan suara meong yang kami ambil dari alam yaitu 70%, sedangkan kemiripannya saat mengaum yaitu 0%, saat berteriak 0%, dan kebisingannya 13%. Yang kedua, suara auman. Percobaan pertama, kemiripan suara auman yang kami ambil dari alam yaitu 23%, sedangkan kemiripannya saat mengeong 31%, saat berteriak 14%, dan kebisingannya 32%. Percobaan kedua, kemiripan suara auman yang kami ambil dari alam yaitu 50%, sedangkan kemiripannya saat mengeong yaitu 0%, saat berteriak 17%, dan kebisingannya 21%. Percobaan ketiga, kemiripan suara auman yang kami ambil dari alam yaitu 27%, sedangkan kemiripannya saat mengeong yaitu 29%, saat berteriak 29%, dan kebisingannya 0%. Berikutnya, suara teriakan. Percobaan pertama, kemiripan suara teriakan yang kami ambil dari alam yaitu 38%, sedangkan kemiripannya saat mengeong yaitu 29%, saat mengaum 27%, dan kebisingannya 0%. Percobaan kedua, kemiripan suara teriakan yang kami ambil dari alam yaitu 28%, sedangkan kemiripannya saat mengeong yaitu 19%, saat mengaum 18%, dan kebisingannya 36%. Percobaan ketiga, kemiripan suara teriakan yang kami ambil dari alam yaitu 77%, sedangkan kemiripannya saat mengeong yaitu 0%, saat mengaum 13%, dan kebisingannya 0%. Berikutnya, background noise.
Percobaan pertama, kemiripan kebisingan yang kami ambil dari sampel yaitu 0%, sedangkan kemiripannya saat mengeong yaitu 89%, saat mengaum 0% dan berteriak 0%. Percobaan kedua, kemiripan kebisingan yang kami ambil dari sampel yaitu 0%, sedangkan kemiripannya saat mengeong yaitu 21%, saat mengaum 51%, dan berteriak 26%. Percobaan kemiripan kebisingan yang kami ambil dari sampel yaitu 0%, sedangkan kemiripannya saat mengeong yaitu 81%, saat mengaum 2%, dan berteriak 0%. Berikutnya uji coba pada sampel yang digunakan pada proyek. Yang pertama, suara meong. Percobaan pertama, kemiripan suara meong yang kami ambil dari sampel yaitu 99%, sedangkan kemiripannya saat mengaum 0%, saat berteriak 0%, dan kebisingannya 0%. Percobaan kedua, kemiripan suara meong yang kami ambil dari sampel yaitu 100%, sedangkan kemiripannya saat mengaum yaitu 0%, saat berteriak 0%, dan kebisingannya 0%. Percobaan ketiga, kemiripan suara meong yang kami ambil dari sampel yaitu 97%, sedangkan kemiripannya saat mengaum yaitu 0%, saat berteriak 0% dan kebisingannya 0%. Berikutnya suara auman. Percobaan pertama, kemiripan suara auman yang kami ambil dari sampel yaitu 83%, sedangkan kemiripannya saat mengeong yaitu 0%, saat berteriak 0%, dan kebisingannya 0%. Percobaan kedua, kemiripan suara auman yang kami ambil dari sampel yaitu 93%, sedangkan kemiripannya saat mengeong yaitu 0%, saat berteriak 0%, dan kebisingannya 0%. Percobaan ketiga, kemiripan suara auman yang kami ambil dari sampel yaitu 99%, sedangkan kemiripannya saat mengeong yaitu 0%, saat berteriak 0%, dan kebisingannya 0%. Berikutnya suara teriakan. Percobaan pertama, kemiripan suara teriakan yang kami ambil dari sampel yaitu 88%, sedangkan kemiripannya saat mengeong yaitu 0%, saat mengaum 0%, dan kebisingannya 0%. Percobaan kedua, kemiripan suara teriakan yang kami ambil dari sampel yaitu 93%, sedangkan kemiripannya saat mengeong yaitu 0%, saat mengaum 0%, dan kebisingannya 0%. Percobaan ketiga, kemiripan suara teriakan yang kami ambil dari sampel yaitu 95%, sedangkan kemiripannya saat mengeong yaitu 0%, saat mengaum 0%, dan kebisingannya 0%. Berikutnya background noise. Yang pertama, percobaan pertama, kemiripan kebisingan yang kami ambil dari sampel yaitu 0%, sedangkan kemiripannya saat mengeong 0%, saat mengaum 0%, dan berteriak 80%. Percobaan kedua, kemiripan kebisingan yang kami ambil dari sampel yaitu 0%, sedangkan kemiripannya saat mengeong yaitu 0%, saat mengaum 97%, dan berteriak 0%. Percobaan ketiga, kemiripan kebisingan yang kami ambil dari sampel yaitu 0%, sedangkan kemiripannya saat mengeong yaitu 0%, saat mengaum 2%, dan berteriak 88%. Kesimpulan, implementasi Extreme Learning Machine dapat digunakan untuk mengklasifikasikan berbagai jenis video, suara, maupun pose, termasuk suara kucing yang kami teliti dengan melakukan proses ekstraksi fitur. Hasil ekstraksi fitur tersebut kemudian dilakukan proses pelatihan dan pengujian terhadap dataset yang telah disediakan. Saran, melengkapi alat dan bahan untuk merekam suara dari berbagai jenis bahan yang akan digunakan demi kelancaran uji coba penelitian. Daftar pustaka dapat dilihat seperti yang tertera pada daftar. Nah, itulah presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.